Selamat berjumpa dengan Kul yang kusayang dan kucintai. Mari kita bersama-sama sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan Srengenge Nyunar. Aku sembuh. Aku sembuh. Aku sembuh. Aku sembuh. Penyembuhan di hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu pada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi itu berbaring jumlahnya besar orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah guncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu, apalagi airnya mulai guncang. Dan sebentar aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu, berjalanlah.'" Mereka berjalan kepadanya. "Siapakah orang itu?" Orang berkata kepadanya, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu yang menyuruhnya. Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh,
jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini renungan kita adalah tentang seorang yang lumpuh sudah 38 tahun. Pada suatu saat dia merasa bahwa dirinya sudah tidak berguna, dia sudah tidak ada artinya bagi teman-temannya. Untuk itu dia tinggal di sebuah kolam yang namanya kolam Bethesda. Dia di pinggir-pinggir dengan orang-orang yang semuanya pada sakit. Tetapi mereka bisa berjalan karena ada yang memasukkan ke dalam kolam. Ada juga yang tidak bisa berjalan seperti si lumpuh yang 38 tahun ini. Dia merasa bahwa dia sudah tidak ada kesempatan. Tetapi waktu itu bagi Yesus ada sesuatu hal yang mungkin bagi manusia tidak bisa terjadi, tetapi bagi Yesus akan terjadi. Dan waktu itu si lumpuh mengatakan, "Aku sudah tidak punya harapan." Pada suatu hari Tuhan Yesus lewat di depan si lumpuh itu, dan dia bertanya, "Maukah kau sembuh?" Maka si lumpuh itu mengatakan, "Tuhan, bagaimana aku bisa sembuh? Karena kalau ada goncangan di dalam kolam itu, aku tidak ada yang membawanya, aku tidak ada yang memasukkannya. Lalu bagaimana aku mau sembuh?" Kolam itu suatu kolam yang istimewa. Jika orang-orang yang pada di pinggir itu melihat kolam itu bergerak, yang pertama kali dia yang masuk, maka dia akan sembuh. Sembuhnya hebat benar, karena kesembuhan yang tidak bisa kita abaikan, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, "Angkatlah tilammu, berjalanlah." Dengan senang si lumpuh ini mengangkat tilamnya. Tilam adalah kayak tempat tidur gitu, mengangkat tilamnya dan dia berjalan. Waktu dia berjalan, dia itu lupa bahwa hari itu adalah hari Sabat. Tentunya mendapat kritikan yang banyak. "Hei, kamu orang baru sembuh, siapa yang menyembuhkan?" Dan macam-macam pertanyaan yang diajukan kepadanya. Tetapi dia tidak tahu siapa yang menyembuhkan dia. Aneh, bukan? Iya, memang dia tidak tahu, karena dia tidak tahu perkembangan di luar dekat kolam itu. Maka saya tidak tahu saya disembuhkan oleh siapa. Waktu itu Tuhan Yesus datang di tempat orang itu dan mengatakan padanya, "Kamu sudah sembuh, tapi ingatlah, kamu jangan berbuat lagi, karena akan terjadi sesuatu yang lebih daripada yang kau alami sekarang." Orang itu lalu mengatakan, dia lalu keluar dari bait Allah. Dan dia mengatakan bahwa Yesus yang menyembuhkan dia. Yesus yang menyembuhkan dia.
maka orang-orang mau mencari Yesus karena itu hari Sabat. Tidak boleh hari Sabat seorang pun untuk melakukan apapun yang ia lakukan. Dan orang-orang Farisi melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Hai, mengapa kamu pada hari Sabat menyembuhkan orang sakit? Maka kata Yesus, Bapakku di surga pun sampai hari ini tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Untuk itu maka orang-orang Farisi lebih benci sama Yesus. Dia ingin membunuh Yesus untuk tidak berkeliaran lagi dan untuk menyebarkan kata-kata yang memuakkan. Karena orang Farisi sendiri tidak bisa menyembuhkan dengan kata-kata. Itulah Yesus kita. Kita lebih percaya bahwa Tuhan Yesus lebih ajaib. Tuhan Yesus lebih kuasa daripada orang-orang Farisi itu. Yesus adalah anak Allah. Dan dia mengatakan bahwa Bapakku di surga pun melakukan hal pada hari apapun. Tidak pandang itu hari Sabat atau tidak. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Asalkan kita percaya kepadanya, Dia akan memberikan apa yang kita minta. Hanya kepadamu saja Tuhan kami berserah. Kami melakukan hal itu dengan baik. Kami melakukan hal ini semua atas nama Tuhan Yesus. Kami percaya penyakit apapun bisa Kau sembuhkan. Dan saat ini kami juga percaya Tuhan Yesus di samping kami, mendampingi kami, dan untuk menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu saja kami berserah. Marilah kita bersama-sama kita amini dengan kita memuji Tuhan. KJ 427. Yesus dan cinta kasih-Nya.
Mari Bapak Ibu kita doa bersama-sama untuk memohon pertolongan Tuhan. Allah Bapa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada siang yang indah ini Bapa, kami bersama-sama kul menghadapi hadirat-Mu. Puji Tuhan, kami semua bisa mendengarkan dengan baik. Kami bisa mencerna apa yang sedang kami baca. Tuhan, pada saat ini sedang timbul COVID-19. Kiranya Tuhan berkati kami orang-orang yang sudah lanjut usia ini tetap berbakti kepadamu walaupun terjadi hal-hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kami. Kami seolah-olah dikucilkan, kami seolah-olah tidak boleh ke gereja karena menjaga kesehatan kami. Tetapi kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan menyertai kehidupan kami. Kami serahkan semua kehidupan kami orang tua lanjut usia ini di tangan pengasihan-Mu. Tanpa Tuhan Yesus kami tidak bisa menjalani hidup dengan baik. Hanya kepadamu saja Tuhan Yesus kami serahkan seluruh hidup kami. Hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala yang Kau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita akan berjumpa lagi di Selasa depan. Kami percaya walaupun kami tidak bisa bertemu kembali, tetapi kami tetap bisa berhubungan. Kami tetap bisa mendoakan, saling doa mendoakan. Hanya kepadamu saja kami berserah. Terima kasih. Hai.